Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Erga Salsabila dengan NIM 2350 80 20 11111027 di kelas P1 Oceanografi Perikanan 2025. Nah, di sini saya dari kelompok 5 yang diasisteni oleh Kak Kasih. Saya akan membuat video penugasan bagaimana cara pengolahan data anomali cuaca pada perairan Selat Bali. Nah, yang diketahui utama ialah anomali cuaca adalah suatu penyimpangan yang signifikan terhadap pola cuaca yang dialami di suatu wilayah. Nah, berhubung wilayah yang saya dapatkan ialah perairan Selat Bali, maka kita akan mengolah data bagaimana anomali cuaca yang terjadi di perairan Selat Bali. Ikuti. Oke, jadi untuk langkah pertama ialah kita membuka data penugasan yang telah diberikan oleh asisten di Excel. Kita cari ke data catch penugasan. Nah, di sini kan banyak catch Selat Sunda, catch Trenggalek, dan catch Jakarta Utara. Tapi kita memfokuskan pada catch yang sesuai pembagian dari kakak asistennya. Jadi di sini saya akan menggunakan catch Bali karena saya akan mengolah data anomali cuaca pada perairan Selat Bali. Nah, di sini ada data dari catch Bali. Di sini langkah pertama yang kita lakukan ialah mengcopy data dari 3 tahun ini, hanya datanya saja. Kita copy. Setelah kita copy, kita buka ke format Excel 23. Ini juga telah diberikan oleh kakak asisten juga. Kita ke CPUE, selanjutnya kita akan mempaste pada kolom-kolom yang kosong seperti ini. Kita paste value. Nah, setelah mempaste, kita lakukan penghitungan rata-rata per bulannya dengan rumus sama dengan average. Januari kita select sampai ke bawah selama 3 tahun itu, lalu kita enter. Setelah kita enter akan mendapatkan hasil 896. Nah, itu biar semuanya terisi, kita tinggal drag saja ke samping kanan seperti ini. Nah, setelah nilainya sudah muncul, karena ini ada 3 angka atau 4 angka di belakang koma, kita cukup menghilangkan komanya saja karena semua angkanya bulat. Seperti ini, dengan cara klik yang bagian desimal, pengaturan desimal seperti ini. Kita hapus saja komanya, seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita rapikan saja, kita letakkan di rata tengah. Selanjutnya kita beralih ke sheet yang catch. Nah, di sini terdapat kolom-kolom, yaitu ada catch, rata-rata, dan catch. Nah, di mana catch ini kita isi dengan nilai setiap tahunnya. Seperti ini. Jadi, kita mengkopinya satu per satu. Seperti setiap tahunnya. Seperti ini. Kita hanya cukup copy datanya saja. Kita copy yang pertama di tahun 2022, lalu kita ke catch. Kita paste ke tahun 2022 dengan mempaste transpose. Seperti ini. Nah, kita lakukan lagi di tahun 2023, kita lihat ke CPUE. Kita ambil yang data 2023 saja, kita copy, lalu kita ke catch kembali, lalu kita paste transpose kembali. Nah, lakukan lagi di tahun 2024, kita copy semua, lalu kita ke catch, lalu tinggal paste transpose.
Nah, setelah itu yang rata-rata kita isi rata-rata tiap bulannya juga. Jadi kita copy data rata-rata ini, kita copy, lalu kita ke data ANOCATS, kita pastekan sama seperti yang tadi, kita paste transpose. Setiap tahunnya tuh sama rata-ratanya, jadi kita transpose pastenya berulang kali. Seperti ini. Oh, maaf. Karena ada kekeliruan. Nah, di sini kan angkanya berubah-ubah. Itu karena kesalahannya ialah di saat kita perhitungan rata-rata, kita tidak mengcopy dan paste value. Nah, di sini oleh karena itu rumusnya jadi ikut. Jadi kita kembalikan terlebih dahulu. Kita kembalikan ke CPUE. Nah, di sini kan kita sudah mengcopy. Lalu kita kembali lagi untuk mempaste, tapi mempaste value agar rumus yang telah kita hitung tadi tidak ikut dalam angkanya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita copy kembali data-data rata-rata tadi. Kita copy, lalu kita ke ANOCATS, dan kita klik ke rata-rata dan paste transpose. Nah, seperti ini. Kita lakukan lagi di tahun 2023, paste transpose lagi, dan tahun 2024 kita transpose lagi. Nah, setelah itu kita akan menghitung ANOCATS, di mana menghitung ANOCATS ini dengan rumus sama dengan CATS dikurang dengan rata-rata. Jadi langsung saja di enter. Nah, di enter kan sudah menampilkan angka. Kita langsung drag saja ke bawah. Nah, ini otomatis mendapatkan hasil dari ANOCATS CPUE tersebut. Nah, setelah kita mengolah data ANOCATS, selanjutnya kita akan mengolah data CLOR atau klorofil. Nah, di sini kan kita sudah disediakan data, jadi kita tinggal menghitung rata-ratanya dengan cara sama dengan average. Nah, average, terus kita select dari tahun 2022 sampai 2024, kita enter. Setelah mendapatkan data, kita langsung drag ke samping kanan. Nah, seperti ini. Di sini karena komanya banyak, kita langsung hapus saja komanya, kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk hasil rata-rata ini di copy, lalu di paste values untuk menghilangkan rumusnya. Nah, setelah ini kita langsung ke ANOCLOR, sama saja caranya seperti kita menghitung ANOCATS tadi. Kita akan mengcopy paste data klorofil per tahunnya dan rata-ratanya. Kita kembali ke data CLOR, kita paste yang tahun 2022 terlebih dahulu. Kita copy, kita taruh ke tahun 2022, kita pakai yang transpose. Lalu kita ke CLOR lagi, kita ke tahun 2023, kita copy, lalu kita ke ANOCLOR, kita paste transpose kembali, dan 2024 juga. Nah, setelah ini kita juga memasukkan rata-ratanya. Nah, rata-rata ini berlaku untuk setiap tahunnya, jadi akan sama. Kita copy, kita ke ANOCLOR, lalu kita paste transpose. Oke. Lalu bawahnya juga kita paste transpose, dan bawahnya juga kita paste transpose. Nah, untuk mencari ANOCLOR sama saja, kita menggunakan sama dengan klorofil dikurangi dengan rata-rata. Kita enter, lalu kita drag ke bawah.
Nah, kita mendapatkan data dari anuklor. Selanjutnya kita menuju ke temperatur. Nah, di sini juga sama, kita sudah disediakan data oleh kakak asistennya. Kita hanya menghitung rata-ratanya. Sama aja, sama dengan average. Kita select dari tahun 2022 sampai 2024. Kita enter. Lalu kita drag ke kanan. Setelah mendapatkan data seperti ini, kita ambil 3 angka di belakang koma dengan cara seperti ini. Decrease decimal. Kita langsung hapus saja, kita buat 3 angka di belakang koma. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di-copy, lalu di-paste value. Nah, seperti ini. Sama saja seperti caranya di AnoCat sama AnoClor, kita juga di AnoTemp juga seperti itu. Kita bakal copy-paste di setiap tahunnya, dan dilihat dari data temperatur. Kita mulai dari tahun 2022 terlebih dahulu, kita copy, lalu kita ke AnoTemp, kita ke paste transpose. Selanjutnya ke temperatur kembali, kita ambil yang tahun 2023. Kita copy, lalu kita ke AnoTemp kembali, dan kita paste untuk dengan menggunakan paste transpose. Nah, selanjutnya tinggal tahun 2024, jadi kita copy yang 2024, kita copy yang 2024, kita copy, lalu kita ke AnoTemp, kita copy terus. Selanjutnya kita akan mengisi data rata-rata. Sama saja seperti yang tadi, kita copy data rata-rata tersebut, kita ke AnoTemp, lalu kita paste transpose saja. Setiap tahunnya sama rata-ratanya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menghitung AnoTemp. Dimana cara menghitung AnoTemp itu sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan temperatur dikurang dengan rata-rata. Langsung saja enter. Di sini langsung saja kita drag ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data dari AnoTemp. Oke guys, selanjutnya kita akan mengolah data AnoTemp dan AnoCats. Nah, di sini sudah saya isi di mana nilai AnoCats ini diambil dari data AnoCats sebelumnya yang kita hitung. Yang nilai AnoCats ini, yang Cats dikurangi rata-rata, di mana sebelumnya kita akan copy dan paste value terlebih dahulu, karena biar angkanya tidak berubah. Selanjutnya, jika AnoTemp-nya juga, kita ambil dari AnoTemp yang telah kita hitung tadi. Sama seperti yang tadi, kita copy dan paste value terlebih dahulu agar angkanya tidak berubah-ubah. Lalu kita copy semua data AnoCats dan AnoTemp dan masukkan ke dalam tabel yang tersedia. Nah, selanjutnya setelah tabel ini terisi, kita bisa langsung copy semua atau select semua seperti ini, lalu kita ke insert. Setelah insert, kita pilih yang insert line or area chart. Di situ kita pilih 2D line yang pertama. Nah, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu datanya. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ke grafik ini adalah kita klik grafiknya, lalu kita klik kanan, lalu kita ke format chart area. Nah, di sini kita pilih horizontal kategori axis. Nah, di sini kita pilih yang axis option, kita pilih labels, lalu pilih label positionnya yang low, agar bulan sama tahunnya ke bawah. Oke, selain itu,
Kita klik garis biru yang ada di tengah ini, lalu kita pilih yang series option-nya ialah secondary axis. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan menambahkan dengan klik plus atau tambah warna hijau yang ini. Kita tambahkan axis title. Tambahkan axis title di sini. Setelah itu, kita tinggal menambahkan judul di atas ini. Kita beri judul grafik. Grafik Anotem Anocat di wilayah perairan. Selat Bali 2022 hingga 2024. Nah, seperti ini. Dan di sini kita memberi nama Anocat. Dan di sini adalah Anotem. Kita rapikan terlebih dahulu dari grafik yang kita buat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung korelasi dari data Anotem dan Anocat. Di sini sudah saya hitung, tapi saya akan memberikan caranya di mana yang pertama ialah kita ke data, lalu ke data analyze. Nah, di sini kita pilih correlation. Oke, dan di mana input range-nya itu kita pilih data Anotem dan Anocat semuanya, kita select, lalu di output range-nya ini di kolom yang ingin kita isi dengan korelasi tersebut. Lalu kita oke. Nah, di sini kita mendapatkan nilai korelasi Anotem-nya itu 1 dan Anocat-nya itu 0,36109 dan Anocat di sini itu 1. Nah, setelah semuanya telah terisi, kita baru bisa menginterpretasikan di mana kesimpulan dari grafik tersebut berdasarkan grafik yang didapatkan dapat diketahui nilai AutoCAD yang warna orange dan nilai Anotem yang warna biru di daerah perairan Selat Bali, yaitu nilai AutoCAD tertinggi pada bulan November 2023 yang ini sebesar 242 dan yang terendah pada bulan Oktober 2024 yang ini sebesar minus 251. Sedangkan nilai Anotem yang tertinggi berada pada bulan Februari 2024. Jadi di sini sebesar 0,116 dan nilai terendah pada bulan Juli 2022 Juli 2022 yang ini itu sebesar min 0,203. Sehingga grafik tersebut dapat dikatakan berbanding terbalik karena suhu rendah pasti hasil tangkapannya tinggi.
Nah, selain itu, kesimpulan dari nilai korelasi berdasarkan tabel yang didapatkan dapat diketahui nilai korelasi antara anotem dan anocats di daerah perairan Selat Bali yaitu sebesar 0,361 karena nilai yang didapatkan positif dan termasuk dalam kategori rendah, maka hubungan antara anotem dan anocats adalah berbanding lurus. Namun pengaruhnya lemah ataupun tidak nyata. Nah, setelah kita mendapatkan data seperti ini, lalu kita akan lanjut ke hubungan dari anocats, anotem, anokor, DMI, SOI, dan Nino 3.4. Di situ kita akan masukkan data-datanya. Dan data-datanya itu kita peroleh dari Excel yang sudah dibagikan seperti ini. Oke, setelah itu di sini saya sudah mengisi dari beberapa data-data yang telah disediakan oleh asisten dari data SOI, DMI, dan Nino. Langsung disalin di sini dan juga data yang telah kita hitung tadi, anocats, anotem, dan anokor. Selanjutnya kita beralih ke software SPSS yang ini. Nah, di sini aku sudah juga input datanya. Kita ke variable view, kita beri nama. Di sini diisi anocats, anotem, anoclor, DMI, SOI, dan Nino. Di mana untuk measure-nya kita ubah ke scale semua. Selanjutnya kita ke data view. Data yang telah kita isi tadi di copy paste ke dalam data view. Selanjutnya, kita melakukan analisis, di mana analisis kita klik analyze, lalu kita pilih yang dimension reduction, lalu ke faktor. Selanjutnya, di sini anocats-nya kita taruh ke selection variable, lalu semuanya ini kita pindah satu-satu ke arah kanan. Nah, setelah ini kita pilih ke deskriptif, di mana deskriptif ini kita centang ini. Kita centang semua, kecuali inverse dan reproduce. Oke, kita lanjut. Kita langsung klik continue. Kita biarkan inverse sama reproduce-nya tuh tidak dicentang. Terus kita klik continue. Selanjutnya kita ke extraction. Nah, di mana extraction ini kita pilih extraction yang fixed number of factor. Di sini kita input nomor 5. Karena di sini kita ada 5 variabel. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ke continue. Lalu kita ke rotation, di mana rotation kita pilih ke Varimax dan Hot Plot S. Kita continue. Nah, di sini kan OK-nya tidak bisa. Kita klik ini, kita ke value, lalu kita ke cancel, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu datanya muncul. Nah, di sini ada descriptive statis, ada correlation matrix, ada KMO dan ada anti-image matrix. Nah, di sini nanti kita screenshot dan taruh Word dan diinterpretasikan seperti itu.